Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kepada pembahasan tentang kemaksiatan mata. Tidak bosan kami ingatkan bahwa prinsipnya seluruh kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang tergolong dalam kemaksiatan yang besar, yang wajib untuk kita mendapatkan ampunannya, wajib kita semua bertobat kepada Allah, ataupun kemaksiatan yang tergolong dalam kemaksiatan kecil, yang untuk mendapatkan ampunannya cukup kita semuanya beramal soleh. Dan tidak bosan juga kami ingatkan bahwa hakikatnya kemaksiatan itu, baik yang tergolong dalam kemaksiatan besar ataupun bahkan yang tergolong dalam kemaksiatan kecil, semua kemaksiatan itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk mengantarkan pelakunya masuk neraka jahanam. Dan kemaksiatan itu apapun model dan macamnya, yang dimaksiati ya Allah, yang dilanggar ya Allah. Jadi apapun itu bentuk kemaksiatan wajib kita hindari. Dan ini kita mempelajari tentang kemaksiatan mata agar kita ketahui untuk kita hindari. Prinsipnya adalah man lam ya'rif syarra yaqa' fi. Barang siapa yang tidak kenal dengan keburukan, maka niscaya dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka sama yang tidak kenal dengan maksiat mata contohnya, maka bisa jadi dan potensi besar dia akan terjerumus dalam kemaksiatan mata tanpa dia sadari. Dikira bahwa yang dipandangnya adalah perkara yang boleh-boleh saja, halal-halal saja, ternyata yang dipandangnya adalah perkara yang haram. Sehingga pandangan tersebut adalah pandangan kemaksiatan yang mengundang kemurkaan Allah. Maka dari itu penting sekali kita semua mempelajari, mengetahui betul-betul apa saja sih yang tergolong dalam kemaksiatan mata itu apa? Bukan untuk kita lakukan, justru untuk kita tinggalkan dan kita hindari. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa min ma'asil 'aini, dan di antara kemaksiatan mata. Berarti yang disebutkan ini tidak semuanya, hanya sebagiannya saja. Apa di antara kemaksiatan mata tersebut? An-nadharu, memandang, ilan nisa'il ajnabiyyat, kepada wanita asing. Ini asing ini maksudnya bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Itu disebut dengan mahram. Ibu kita, berarti kalau untuk perempuan bapaknya. Untuk laki-laki, ibu kita itu adalah wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selama-lamanya. Berarti kalau begitu, ibu kita adalah mahram bagi kita. Ibu kita mahram bagi kita. Dan mahram selama-lamanya itu, atau yang tidak boleh dinikahi oleh kita selama-lamanya itu kalau kaitan dalam bab wudu adalah wanita yang kalau bersentuhan kulit tidak membatalkan. Anak dengan orang tua
seorang anak laki-laki dengan ibundanya tidak membatalkan sama sekali. Alasannya sama, alasannya karena mahramnya. Mahram itu apa sekali lagi? Yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Nah sekarang termasuk kemaksiatan mata adalah memandang wanita. Ini berarti ini bagi laki-laki, memandang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Kalau memandangnya dengan syahwat, sudah memandang saja haram. Awas. Kalau memandang dengan syahwat, apapun bagian tubuh yang dipandang daripada wanita yang bukan mahram tadi itu haram. Tapi kalau tanpa syahwat bagaimana, Ustaz? Maka ada perbedaan pendapat. Kalau tanpa syahwat, maka yang diperbolehkan dipandang, pendapat pertama, hanya wajah dan telapak tangan. Yang kedua pendapatnya, wajah dan telapak tangan pun juga tidak boleh dipandang kecuali kalau ada hajat, seperti dalam transaksi. Contohnya, kalau transaksi kan harus dilihat siapa yang bertransaksi. Masa dia tidak dikenali siapa yang bertransaksi dengan dia, kan nggak mungkin. Berarti ini lihat, perhatikan. Kalau memandang dengan syahwat, enggak, apapun itu. Bahkan kepada mahramnya pun juga nggak boleh memandang dengan syahwat, lah, haram. Kalau dengan tanpa syahwat, yang diperbolehkan hanya wajah dan telapak tangan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wajah dan telapak tangan pun juga tidak boleh kalau tanpa ada hajat. Allah, coba perhatikan ini. Nah, kemudian catatan, biasanya kalaupun disebut mahram, mahram itu kan definisinya tadi ya, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya itu. Kalau dipanjangkan lagi dengan sebab yang mubah, tapi sudah bagi kita sudah ada gambaran mahram itu adalah bagi laki-laki wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, yang kalau persentuhan kulit dengan kulit nggak membatalkan wudu, itu mahram. Tapi dalam hal ini, nanti dalam hal ini mahram itu juga termasuk adalah istrinya. Jadi memandang kepada wanita selain mahram dan selain istrinya, itu maksudnya begitu. Cuman kalau istri dalam mazhab kita, jika bersentuhan kulit suami dengan istri maka bisa membatalkan wudu, tentu dengan syarat-syaratnya, ya. Makanya belajar itu penting agar kita mengetahui betul-betul batasan-batasannya, syurut dan i'tibaratnya, syarat-syarat dan hal-hal yang memang dianggap dalam membatalkan, tidak membatalkan wudu, dalam memandang dan seterusnya. Baik, intinya siapapun kita, wahai kaum laki-laki, tidak perlu kita memandang wanita bagian tubuh manapun, walaupun katanya pakai hijab dan seterusnya, tanpa hajat, itu yang lebih selamat. Tanpa hajat sudah nggak usah ngelihat, tanpa ada keperluan, nggak perlu melihat, termasuk wajah dan telapak tangannya, kalau pengen selamat. Karena walaupun memang pendapat itu jelas-jelas ada dan makan kuat,
boleh memandang wajah dan telapak tangan asal tanpa syahwat? Iya. Tapi kalau memandangnya menjadi kebiasaan, memandang wajahnya, telapak tangannya, begitu seterusnya, nanti lama-kelamaan syahwatnya akan timbul. Jadi ini yang berbahaya, syahwatnya akan timbul. Maka yang selamat, yang aman adalah tidak perlu memandang lawan jenis sama sekali, nggak perlu. Kalau ada hajat, lain lagi yang dipandang wajah atau telapak tangannya saja. Ini perhatian penting sekali ini, masya Allah. Kalau dilanggar gimana Ustaz? Ya kalau dilanggar ya haram, berarti termasuk maksiat mata. Kalau sudah begitu gimana? Ya sudah, kalau sudah maksiat mata ya dosa. Nah sekarang pertanyaannya, di dunia kita ini, khususnya di dunia maya, betapa banyak sekali wanita-wanita yang mengupload gambarnya, mempertontonkan wajahnya, mempertontonkan lekuk tubuhnya. Banyaknya bukan main. Yang seperti ini tuh gimana? Dengan alasan kan saya nggak buka aurat dan seterusnya. Iya, tapi Anda memancing pandangan orang lain yang itu adalah laki-laki lain, bukan mahram Anda. Dan itu bahaya sekali, menjadi sebab keharaman nanti. Makanya nggak perlu lah mengupload gambar, foto ini seterusnya, nggak perlu. Yang menampilkan foto wajah dan telapak tangan sekalipun tidak. Awalnya iya wajah dan telapak tangan, lama kelamaan nanti yang lainnya. Ini bahaya ini. Dan ini sudah terbukti kok. Alhamdulillah. Ya masya Allah, baik. Nah inilah saat kita tahu ilmunya, maka akan muncul kesadaran. Selama ada keinsafan dalam hatinya, akan muncul kesadaran bahwa oh ternyata selama ini apa yang terjadi di masyarakat kita yang bahkan mungkin dianggap wajar dan lumrah sekali, sudah biasa, bahkan ternyata itu suatu kesalahan. Maka wahai kaum wanita, siapapun Anda, tolong sayangi diri Anda, tidak perlu mengupload foto Anda, apalagi yang mempertontonkan lekuk tubuh. Apalagi mempertonton, enggak usah tahu tubuh, enggak, cuma wajah saja, tapi wajahnya diboleh, sengaja narik perhatian lawan jenis, itu haram. Sudah begitu aja sudah enggak boleh. Tujuannya adalah menarik perhatian lawan jenis, akhirnya menimbulkan fitnah, terjadi perselingkuhan di mana-mana. Ya masya Allah, terjadi hubungan terlarang di mana-mana. Kalau sudah terjadi begitu, yang rusak bukan hanya dirinya, tapi umat rusak, anaknya rusak, dan seterusnya rusak semua. Sampai-sampai dikatakan untuk menghancurkan sebuah negara itu dimulai dengan menghancurkan wanitanya. Kalau wanitanya sudah tidak berakhlak, sudah tidak bermoral, tidak beradab, di antaranya sering mempertontonkan auratnya, mempertontonkan wajahnya dengan murah sekali, bahkan membanggakan dan seterusnya, sudah tinggal tunggu saja. Itu cerminan bahwa negara tersebut moralnya bermasalah. Gitu ya. Jadi bagi laki-laki silahkan jaga pandangan matanya, dan bagi perempuan jangan mancing-mancing, gitu kan adil. Bagi laki-laki jaga pandangannya, bagi perempuan jangan memancing-mancing. Ingat, fitnahnya wanita bagi pria itu adalah fitnah yang paling ditakutkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Saking dahsyatnya. Sejarah sudah memberikan kita gambaran jelas bahwa wanita itu dengan fitnahnya bagi seorang laki-laki, seorang pria, menjadi sebab kehancuran pria itu dan umat. Bahkan di zaman Bani Israel dulu ada seorang ahli ibadah yang punya kelebihan kalau berdoa itu doanya diijabah sama Allah.
Bahkan dikatakan punya kelebihan karena punya rahasia. Apa rahasianya? Beliau ini mengetahui Ismullah, nama Allah yang agung, yang kalau disebut dalam doa pasti diijabah doanya. Apa lanjutan kisahnya? Beliau ini ada banyak versi, cuman versinya mirip-mirip, merujuk kepada hal yang kita bahas tadi. Apa itu? Fitnahnya wanita bagi seorang pria. Beliau itu namanya Bal'am sebutannya. Bal'am ini sekali lagi terkenal dengan ibadah yang sangat luar biasa, terkenal dengan doa yang diijabah. Ada versi mengatakan bahwa Bal'am ini suatu ketika diminta agar mendoakan kaum musyrikin dalam peperangan melawan kaum muslimin. Ini zamannya Nabi Musa. Bal'am menolak awalnya, nggak mau. Kalau mau mendoakan sudah disiapkan satu peti emas, asal mendoakan saja. Bal'am menolak, tidak mau. Tapi di balik jendela rumahnya ada sesosok wanita yang ternyata menguping pembicaraan. Akhirnya Bal'am tadi setelah meninggalkan yang menawari satu peti emas tadi, kemudian masuk ke dalam rumah, sosok wanita tadi itu istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, apa susahnya," katanya, "mendoakan saja. Toh mendoakan kan nggak susah. Setelah mendoakan, setelah itu bisa taubat." Logik kan ya? Doakan supaya kaum musyrikin menang melawan kaum muslimin, setelah mendoakan taubat, selesai. Coba katanya lihat, itu satu peti emas kalau kita kerja seumur hidup gak bakal dapat itu. Logik juga. Godaan seorang wanita. Akhirnya Bal'am berubah pikiran, ya sudah, didoakan. Saat mendoakan apa yang terjadi, lidahnya ditarik oleh Allah sampai mendekati pusatnya. Dan dikatakan wafat juga pada akhirnya dalam keadaan su'ul khatimah, mengerikan. Versi lain mengatakan Bal'am ini awalnya ahli ibadah betul dan sampai Allah berikan ijabah doa yang begitu dahsyat, tapi pada akhirnya menjadi musuhnya Nabiullah Musa dan menjadikan sebab Bani Israel, para pengikut Nabi Musa, terkena laknat. Gimana itu bisa pengikut Nabi Musa kok banyak terkena laknat saat itu? Karena Bal'am saat mendoakan Nabi Musa ternyata mendoakan keburukan. Nabi Musa pengikutnya nggak mempan-mempan, mencari cara lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah menghiasi wanita-wanita yang punya faras cantik untuk menggoda pengikut-pengikut Nabiullah Musa dari kalangan Bani Israel, sampai di antara mereka ada yang melakukan perzinahan dan seterusnya, sampai turun adab siksa berupa penyakit dan seterusnya. Ngerinya fitnah wanita. Yang ngurus siapa yang begitu? Bal'am ini. Nah ini makanya, Masya Allah, ya, kami mohon, mari untuk kaum laki-laki jaga pandangannya. Untuk kaum wanita, tolong jaga sikap dan perilakunya, jangan sampai memancing kaum laki-laki untuk memandang. Jangan beralasan dengan fikih, berhujjah dengan fikih. Ya kan Ustaz, memandang wajah dan telapak tangan boleh. Kalau gitu kan melihat-lihat profil wanita-wanita cantik asal wajah telapaknya boleh. Oh, jujur dengan diri sendiri. Yang pengen dilihat tuh apanya sebetulnya? Wajah dan telapak tangannya atau jangan-jangan bagian lainnya? Di sini saja sudah bermasalah kita ini kaum laki-laki. Kalau begitu sudahlah, lebih baik nggak usah memandang-mandang begitu, nggak usah. Nah makanya ini kan kita mau masuk bulan suci Ramadan nih. Bulan suci Ramadan itu ingat,
Kaidahnya atau prinsipnya as-shaim fi ibadah. Orang puasa itu dalam keadaan ibadah. Maka dari itu, kemaksiatan model apapun di saat kita berpuasa wajib, bahkan lebih wajib lagi kita hindari. Di saat tidak puasa saja wajib kemaksiatan kita hindari, dosa apapun kita hindari, apalagi di saat puasa lebih wajib lagi. Karena kontra, orang ibadah itu taat, kemudian ke orang taat katanya maksiat, ini kan kontra. Bahkan banyak amalan-amalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menggugurkan pahala puasa tanpa disadari. Nah, kalau bulan puasa nanti di antara mujahadah kita, jihad kita, meninggalkan memandang yang haram saja itu sudah hebat luar biasa. Kurangi, bahkan tinggalkan itu. YouTube lah, apalah itu video-video buang. Sudahlah, bulan puasa Quran lagi yang dilihat, kemudian ngaji lagi, zikir lagi, udah itu aja bolak-balik itu sudah hebat itu. Jangan sampai kok jasadnya berpuasa tapi jiwanya dilepas bagaikan kuda. Kenapa? Liar dalam bermaksiat, apapun dilakukan, matanya nggak dijaga, tangannya nggak dijaga, lisannya nggak dijaga. Ini orang puasa action namanya, bukan puasa yang sesungguhnya. Puasa itu apa sih? Imsak, menahan diri, khususnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, tapi lebih khusus lagi menahan diri dari apapun bentuk kemaksiatan. Makanya nanti orang puasa itu ada 3 macam. Ini kaitan kita sambungkan dengan puasa. Ada 3 macam sekaligus menggambarkan levelnya, ada 3 level. Ada puasa awam, orang awam seperti kita itu. Puasanya bagaimana? Puasanya meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Pokoknya apapun yang membatalkan dihindari. Ini orang awam puasanya begini. Puasa fikih total, fikih saja sudah. Tapi ada puasa orang khusus yang mengerti akan rahasia puasa dan akan makna di balik puasa tadi itu. Sehingga orang khusus ini saat berpuasa yang ditinggalkan bukan hal-hal yang bisa membatalkannya saja, tapi yang ditinggalkan juga adalah segala bentuk keharaman kemaksiatan. Apapun itu tinggalkan. Karena ngerti orang puasa itu ibadah, puasa itu menahan diri daripada hawa nafsu. Berarti apapun kemaksiatannya ya tinggalkan. Orang di luar bulan puasa saja kemaksiatan wajib ditinggalkan, apalagi di bulan puasa lebih lagi. Ini orang khusus nih, target puasanya tuh bukan yang penting sah, tapi pengen diterima oleh Allah. Apa Ustaz bedanya orang yang awam dengan khusus tadi itu? Beda di konsekuensinya, resikonya beda. Kalau orang awam tadi itu yang puasanya mohon maaf fokus kepada yang penting sah, yang penting puasanya tidak batal, maka ada resiko. Resikonya apa? Bisa jadi betul-betul sah, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa. Baginda Nabi sudah mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang mana puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar dan haus. Siapa mereka ini? Yaitu orang yang puasanya sah, hal-hal yang bisa membatalkannya ditinggalkan semuanya. Tapi kemaksiatan jalan terus. Bohong iya, menggunjing jalan terus. Akhirnya apa? Kemaksiatan tadi itu kan ada dosanya itu. Dosanya itulah yang menghapus pahala puasa, sehingga puasanya nggak dapat apa-apa. Buat apa? Dan di antara dosa yang potensi besar dilakukan oleh kita semuanya di setiap waktu, termasuk di bulan suci Ramadan, adalah pandangan yang haram. Pandangan yang haram. Oh, dikira sah puasanya, sahurnya spesial, menu buka puasanya spesial. Kenapa? Menghormati bulan puasa, mengapresiasi diri yang sudah puasa. Tapi puasa apa yang dilakukan? Puasa hanya tidak batal saja, tapi nggak dapat pahala. Awas kaidahnya, tidak semua yang sah maka
dapat pahala? Enggak. Sah itu menggugurkan dosa meninggalkannya, iya. Tapi tidak mesti mendapatkan pahala melakukannya, enggak. Dapat pahala itu kalau memang ada nilai ibadahnya. Nilai ibadahnya itu kalau memang dilakukan sesuai dengan tuntunannya. Awas, hati-hati ini. Di antaranya untuk yang puasa, jangan melakukan kemaksiatan. Makanya dalam sebuah hadis baginda Nabi pernah bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu ibarat benteng. Benteng dari apa? Benteng daripada siksa, benteng daripada neraka jahanam, benteng daripada keburukan dan seterusnya. Malam yakhriqha, kata baginda Nabi, selama benteng tersebut tidak ditembus, tidak dikoyak. Tembusnya dengan apa? Kaifa yakhriquha ya Rasulullah? Bagaimana menembus benteng itu? Kata Rasulullah, bikidbin aw ghibah, dengan dusta dan ghibah, dengan ngomongkan orang lain, kejelekan orang lain. Yang sudah dusta, bohong, ngomong kejelekan orang lain, hilang pahala puasanya. Nah ini juga ya, nanti insya Allah ada pembahasan khususnya. Cuman ini penting kita sambungkan pembahasan maksiat mata ini dengan kenyataan dan realita kita saat ini, dan juga bulan suci Ramadan yang akan datang, agar puasa kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, sekali lagi, jangan hanya puasa menahan diri dari hal yang bisa membatalkannya saja, tapi puasalah dari segala macam bentuk kemaksiatan, terkhusus yang kita bahas ini, dari kemaksiatan mata yang kadang kita tidak sadari bahwa itu maksiat. Baik, kita lanjutkan. Bahkan untuk mata ini, para hadirin semuanya, bapak, ibu-ibu, anak-anakku para santri, yang haram berpotensi menggugurkan pahala puasa, sudah dibahas tadi. Yang makruh juga hendaknya dihindari. Gimana makruh? Saat puasa kerjaannya kok ngelihat, mohon maaf ibu-ibu ini, marketplace, ngelihat online itu, mau beli baju, bajunya nggak mahal sih, 100 ribuan, cuman melanglang buana di dunia marketplace-nya ini, kok lama sekali, 2 jam 3 jam, memanjakan matanya. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya itu. Ini makruh juga, tetap saja ada potensi membahayakan pahala puasa, namanya makruh itu. Makanya anjurannya kita sebagai muslim itu, kalau seandainya di bulan puasa kita akan disibukkan dengan baju baru dan seterusnya, sebelum masuk puasa, kalau Anda punya uang, mampu, sudah beli semuanya. Bulan puasa ibadah, selesai. Udah nggak usah ada lihat-lihat ini itu, udah cukup. Tapi Ustaz kalau butuh banget, beda lagi urusannya. Ya, tidak sampai haram memang, tapi itu makruh, nggak dianjurkan. Bahkan mencium minyak wangi dengan sengaja saat puasa, oh ini kok minyak wangi betul, diulang-ulang tuh mencium minyak wangi, makruh. Bahkan ibu-ibu awas, bapak juga sama, ngabuburit. Yang dicari apa? Pokoknya cari makanan yang paling enak, hanya dilihat-lihat sambil dicium, dipandang, makruh sudah. Apa Ustaz nggak boleh tak buat makanan enak? Boleh, tapi dibuat, nggak usah dicium-cium, buat saja, nanti dinikmati saat buka puasa. Jadi seperti itu. Karena lagi-lagi sekali lagi, awas, prinsipnya orang puasa itu orang ibadah, dan puasa itu menahan diri. Nahan diri dari apa? Ini hawa nafsu kita. Satu, dari kemaksiatan yang memang hawa nafsu cenderung pada maksiat. Kedua, dari hal-hal yang sangat dicintai oleh hawa nafsu. Bulan puasa lah, tidak. Makanya nomor 1, ayolah coba puasa bulan Ramadan ini kita buat gebrakan puasa dari gadget. Dikunci itu YouTube-nya, aplikasi apalagi itu yang apalagi itu. Selain YouTube apa? Facebook, TikTok. Kunci semua itu, kunci. Bulan puasa sudah. Ya Allah, bulan puasa hamba pengen fokus ibadah. Mudah-mudahan setelah puasa berlanjut itu.
Ya, masya Allah, ini indah kalau sudah begitu ya. Kita lanjutkan. Wa kadza yahrumu nadharuhunna ilaihi. Sebagaimana laki-laki haram memandang perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya dengan rincian yang disebutkan di awal tadi, maka sama bagi seorang wanita juga sama hukumnya. Memandang mereka nggak boleh, memandang laki-laki itu nggak boleh. Rinciannya gimana? Dengan syahwat. Pokoknya kalau udah syahwat memandang apapun, hatta itu memandang rambut daripada si laki-laki itu haram, nggak boleh. Sampai ada yang mengatakan kalaupun memandang atau menyentuh tembok kalau itu membuat syahwat, lah tidak. Ini mubalagh, memang berlebih-lebihan. Tapi ini kan untuk menjelaskan makna tidak boleh memandang yang bisa membangkitkan syahwat. Apalagi memandang dalam keadaan syahwat. Memandang nggak boleh. Kalau tidak syahwat bagaimana? Kalau tidak syahwat, yang tidak boleh dipandang tentu aurat antara lutut dan pusar bagi laki-laki. Kalau tidak syahwat bagi seorang wanita, selain itu masih diperbolehkan untuk dipandang. Tapi pendapat kedua mengatakan kalau ada hajat, kalau ada keperluan. Kalau tidak, tidak. Ya. Kalau tidak, tidak. Baik. Wa nadharul aurat, dan haram juga memandang aurat masing-masing. Bagi aurat wanita, bagi laki-laki yang bukan mahramnya adalah pendapat pertama seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Pendapat kedua seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan ini yang kita amalkan. Maka memandang aurat, ya sekali lagi, selain wajah dan telapak tangan haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau laki-laki bagi seorang wanita apa yang bukan mahramnya antara pusar dan lutut, maka itu tidak diperbolehkan dilihat mutlaqan dalam keadaan apapun kecuali ada udzur syar'i. Contohnya ada seorang laki-laki atau wanita yang punya penyakit dan butuh dioperasi, sudah mencoba nyari dokter yang sejenis tapi nggak ketemu, sedangkan operasinya harus dilakukan secepatnya, kalau tidak akan membahayakan nyawanya. Maka kalau itu beda lagi urusannya. Beda lagi. Atau memang penyakitnya ada di bagian auratnya yang memang tidak bisa untuk tidak dipandang. Walaupun sama jenis kan juga tidak boleh memandang aurat. Kalau begitu gimana? Kalau untuk keadaan-keadaan tertentu seperti karena saat ada penyakit tadi itu, maka dimaafkan. Sekali lagi, bukan diperbolehkan ya, beda. Kalau diperbolehkan seakan-akan halal dari awal, enggak, dimaafkan. Tapi bagaimana Ustaz? Dalam keadaan normal kok ada pasien ibu-ibu contoh ditangani dokter laki-laki. Akhirnya auratnya selain wajah dan telapak tangannya bukan hanya dipandang, dipegang dan seterusnya. Haram, nggak boleh. Harus punya prinsip dong sebagai seorang muslimah, umat baginda Nabi yang katanya cinta Sayyidah Fatimah, punya prinsip dong. Masa urusan dengan aurat kok mudah sekali hanya karena alasan sakit kemudian bebas. Pokoknya dokter kayak apa kayak boleh megang, jangankan memandang, megang pun juga boleh. Enggak boleh. Darurat, dalam keadaan darurat membahayakan nyawa dan seterusnya itu beda lagi. Dalam keadaan normal enggak, kita bisa milih klinik mana nih. Saya ini wanita, datang dong ke dokter yang juga wanita, cari dulu. Kalau enggak, masya Allah, itu ujian dari Allah. Taat apa enggak kita? Dan yang ngomong itu susah, sulit, ya pokoknya yang enak-enak saja sih, nyantai-nyantai. Iya, ujung-ujungnya kan ada kecemburuan yang terjadi antar pasangan suami istri. Apa yang terjadi? Perceraian, saling tuduh-menuduh, rumah tangganya hancur dan seterusnya. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari tidak peduli batasan-batasan aurat.
Dimulai dari tidak peduli perkara ini. Jadi ini awas, urusan aurat ini penting. Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi tidak menjelaskan kepada kita batasan-batasan aurat kecuali untuk kemaslahatan kita. Kecuali untuk kebaikan kita. Kecuali untuk menjaga utuhnya rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Untuk menghindarkan fitnah dan seterusnya. Itu kan enak kalau sudah tahu begitu ilmunya. Makanya ada satu negara yang juga beberapa kali kami ceritakan, ada satu negara yang di negara tersebut yang namanya pacaran itu tidak ada. Pernikahan itu memang atas dasar pilihannya masing-masing, tapi tidak didahului oleh pacaran-pacaran yang terjadi di negara-negara ya seperti negara kita pada umumnya. Tapi ternyata tingkat perceraiannya sangat tipis, sedikit sekali, hanya sekian persen saja. Berbeda dengan negara yang di situ pacaran masya Allah merajalela, yang katanya oh itu demi kenal lebih dalam lagi, innalillahi. Alasannya bisa saja, kan namanya juga setan kok. Biar kenal lebih dalam lagi, biar lebih intim, lebih intens, komunikasi lebih nggak ada canggung dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sebulan menikah cerai. Sebulan menikah cerai. Banyak terjadi. Coba kalau nurut itu masya Allah, batasan-batasan aurat ini yang boleh dipandang nggak boleh dipandang, taat kita sama aturan syariat, aman-aman, indah hidup. Sampai kami punya guru yang ngajari kami ilmu bahasa dulu, bahasa Arab, mulai dari adab syair itu, kemudian ilmu nahwu dan seterusnya. Beliau tuh cerita, zaman beliau dulu itu, kata beliau, perasaan yang paling cantik itu istri saya. Sudah seperti ratu, gak ada yang lain. Kenapa? Karena ngikuti anjuran syariat, indah semuanya. Beliaunya menundukkan pandangan, kemudian wanita-wanita di sekitar beliau juga tidak melakukan perbuatan yang memancing, mengundang fitnah. Itulah yang terjadi. Makanya kami masya Allah mendengar iya juga ya, memang begitu faktanya. Fayahrumu nadhru rajuli ila syai'in min al-mar'ati al-ajnabiyyah ghairil halilah, maka haram pandangan seorang laki-laki kepada tubuh seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali istrinya sendiri. Haram itu apakah mutlak? Enggak. Siwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya ke istrinya bagaimana? Semuanya. Istri dan suami tidak ada aurat. Istri dan suami tidak ada aurat, tidak ada batasan aurat. Nah, lihat syariat Islam semua diatur. Indah. Tidak ada batasan aurat antara suami dengan istri. Ini giliran sama suami kok aurat-auratan, giliran ke orang lain kok bablas ditabrak auratnya. Ini kan keblinger yang seperti ini. Giliran di rumah pakai bajunya yang rapi, ini padahal yang ada di rumah cuma suaminya. Giliran yang upload itu pakai bajunya yang sengaja, walaupun katanya tertutup tapi ketat menunjukkan untuk tubuh. Dikiranya mungkin selesai kalian untuk aurat, enggak, haram itu. Aneh. Giliran di depan suami, masya Allah, rambutnya acak-acakan. Ibu-ibu sini enggak soleh semuanya, insya Allah. Ini yang di luar sana, Yang di sini soleh semuanya. Di depan suami rambutnya acak-acakan. Kayak orang nggak pernah mandi 1 tahun. Tapi giliran ketemu dengan temannya saja masih mending lah kalau teman-teman sejenisnya. Nah, yang untuk upload itu kok masya Allah. Nah, itulah yang aneh. Itu yang buat fitnah kan yang seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yahrumu 'alayya kashfu syai'in min badaniha. Ini juga mohon maaf ya sama bagi suami juga sama. Giliran ketemu istri
Masya Allah, sisa-sisanya saja. Sisa-sisa itu gimana? Ya sudah, pokoknya sisa kerja gimana, keringat dan seterusnya itu sisa-sisa itu. Kalau ketemu orang lain, ketemu klien, ketemu ini, ketemu itu, Masya Allah rapinya bukan main. Sampai sepatunya itu yang tadinya warna putih itu dicat jadi hitam itu, biar kelihatan. Masya Allah. Baik, wa yahrumu 'alaiha kasfu syai'in min badaniha, dan haram bagi seorang wanita menyingkap atau membuka anggota tubuhnya bihadrati man yahrumu nadharu ilaih, di depan orang yang haram bagi orang tersebut melihat wanita tadi itu. Artinya maksudnya kepada auratnya. Jadi selain ada wajah dan ini gini, selain wajah dan telapak tangan jangan dibuka. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf kalau perjalanan mau wudu contohnya. Kan mohon maaf ya, memang di negara kita ini ya Masya Allah memang perjuangannya lebih berat. Mau wudhu, kebetulan tempat wudhunya di luar lagi, untuk ibu-ibu di luar. Sudah begitu ibu-ibunya buka kerudung, enggak, tetap haram, enggak boleh, dosa, enggak boleh. Tapi Pak Ustadz, kalau wudhu di kamar mandi kan katanya makruh Pak Ustadz. Apalagi jelas-jelas ada klosetnya, lebih baik makruh daripada haram. Masuk kamar mandi wudhu di situ. Kalau di luar ternyata sampai membuka aurat, di kamar mandi saja sudah nggak masalah. Lebih baik makruh daripada haram. Baik. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kashfu syai'in mimma baina surra war rukbah bi hadrati muttali'in 'alal aurat. Nah, sekarang haram bagi laki-laki atau perempuan membuka pakaiannya yang itu adalah di atas pusar dan di bawah lutut, di hadapan muttali'in al aurat, di hadapan orang yang tahu tentang aurat, ngeh tentang aurat. Siapa ini ngeh tentang aurat? Anak kecil, walaupun belum balik, tapi kalau dia sudah ngerti tentang batasan-batasan aurat, yang sekira-kiranya kalau dia melihat dia bisa menceritakan begini begitu, apalagi ada kecenderungan, enggak boleh. Makanya begini, termasuk di depan anak sendiri, kalau sudah ngerti tentang aurat enggak boleh dibuka antara pusar dan lutut, enggak. Termasuk di depan anak sendiri. Ustadz, tapi dia belum balik. Kalau sudah ngerti enggak, pokoknya enggak. Kalau sudah ngerti enggak, mau belum balik mau enggak, udah ngerti tentang urusan aurat enggak. Apalagi ini zaman-zaman gila ini, yang Masya Allah keharaman yang kaitannya dengan syahwat itu mudah sekali diakses. Ada cerita yang sering diceritakan Gurunda Buya Yahya, dan ini cerita tentang seorang anak yang melubangi tembok atau bilik kamar mandi ibundanya. Na'udzubillah, sudah gila memang. Itu Buya tahu dari mana? Orang curhat, orang konsultasi, tahu. Dialami sendiri. Na'udzubillah, sampai segitunya. Di syariat kita sudah dijelaskan, enggak, pokoknya enggak, antara pusar dan lutut enggak. Itu urusan suami istri saja. Sama anak sendiri enggak, sama anak sendiri. Orang tua enggak, sama orang tua juga. Enggak ada. Kalau anak kecil, Ustadz, belum balik anaknya, sama saja kalau dia ngerti tentang aurat. Kecuali anak yang umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 yang nggak ngerti sama sekali tentang aurat, itu beda lagi. Yang pokoknya nggak ngeh urusan dengan aurat. Ya. Jadi yang diperbolehkan antara pusar dan lutut itu hanya suami dan istri. Orang tua enggak, anak enggak, apalagi orang lain udah selesai, enggak selesai. Anak kecil dilihat, anak kecilnya sudah ngeh tentang aurat atau belum. Kalau ngeh tentang aurat enggak, sama. Iya, mau kan sejenis, mau sejenis, beda jenis, mau bertentangan jenis, nggak ada urusan. Ini udah enggak.
Jangan sampai dikira ini hanya sejenis, boleh, enggak. Seorang wanita dengan ibundanya, enggak. Pokoknya antara pusar dan lutut, enggak. Laki-laki dengan ayahandanya juga sama, enggak. Yang bebas tanpa ada batasan itu hanya antara suami dengan istri, itu saja. Baik, kita lanjutkan. Wa yahmu alaihi makashfu sawatain fil khalwa li ghairi haja illa li halil. Dan haram hukumnya bagi laki-laki, bagi perempuan membuka aurat besarnya, baik yang depan ataupun yang belakang, aurat besar fil khalwah, dalam keadaan dia sendiri, tanpa hajat, tanpa ada keperluan, enggak. Ini jangan dibuka, walaupun khalwah mau sendiri, nggak ada orang, enggak. Illa li halil, kecuali hanya untuk suaminya yang halal, sudah gitu aja, atau istrinya yang halal, itu enggak ada. Wa halla ma'a mahramiyatin aw ma'a jinsiyatin aw ila as-saghir alladhi la yushtaha nadharu ma 'ada ma baina as-surra war rukbah idza kana bi ghairi syahwah. Dan boleh kalau mahramnya atau sejenis laki-laki dengan laki-laki atau masih anak-anak yang memang anak-anak tersebut tidak mengundang syahwat, masih kecil, memandang selain pusar dan lutut, di atas pusar, di bawah lutut, dengan catatan tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Illa ila sabiyin aw sabiyatin duna sinit tamyiz fayahilu nadharuhu ma'ada fardil untha li ghairi ummiha. Kecuali tadi kan yang diperbolehkan adalah antara pusar dan di atas pusar dan di bawah lutut untuk mahram tanpa syahwat, untuk sejenis tanpa syahwat, perempuan laki-laki untuk sejenis tanpa syahwat, atau anak-anak yang memang, atau anak-anak yang. Nah sekarang ada pengecualian anak-anak yang di bawah tamyiz, artinya di bawah 7 tahun. Boleh nggak kita melihat seluruh badannya? Maka jawabannya boleh tanpa syahwat, tapi ada catatan. Kalau untuk anak perempuan, untuk bagian depan tidak. Yang diperbolehkan justru ibundanya saja. Bahkan ayahandanya pun ketika darurat saja. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa yahrumun nadharu bistihqarin ila muslimin, dan haram memandang kepada seorang muslim dengan pandangan merendahkan. Ini juga sama maksiat. Pokoknya memandang merendahkan maksiat sudah. Wa nadharu fi baitil ghair bi ghairi idzni, memandang, ngelihat-lihat rumah orang lain tanpa izin juga itu haram, maksiat juga. Kalau mau memandang rumah orang lain, kalau bagian depannya kan susah untuk dihindari. Ini memandang-mandang, lihat-lihat, apalagi lepisnya enggak boleh. Kalau yang terlihat oleh mata dan memang dipertontonkan itu tidak masalah. Tapi kalau di dalamnya, enggak boleh. Awin nadhar fi syai'in akhfau kadzalik, atau melihat sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Nah, apa sesuatu yang sengaja disembunyikan? Itu loh, handphone teman kita. Jangan karena alasan canda kemudian dibuka oleh kita, dilihat oleh kita isinya, nggak boleh, haram itu privasi. Sesuatu yang memang normalnya disembunyikan dan tidak senang kalau dilihat oleh orang lain, maka saat orang lain melihat dengan alasan apapun, kecuali ada udzur syar'i di situ, maka orang yang melihatnya adalah orang yang melakukan keharaman. Jadi contohnya, handphone dalam keadaan normal punya teman kita, walaupun ada di depan kita, nggak usah dilihat.
nggak usah dibuka, nggak usah. Laptopnya apanya nggak boleh. Kecuali memang ada, mohon maaf, petugas contohnya penyidik dan seterusnya punya kepentingan untuk mengungkap satu kasus. Dan itu berkaitan dengan bukti, dan buktinya normalnya ada di handphonenya, itu beda lagi urusannya. Maka itu namanya ada uzur, ada alasan dibenarkan menurut syariat. Tapi dalam keadaan normal tidak boleh. Ustadz, HP suami gimana Ustadz? Nggak boleh juga, ibu-ibu nggak boleh. Sama. Apalagi yang lebih unik adalah HP-nya HP suami, passwordnya password istri. Kok bisa ini? Ini lebih masya Allah lagi. Nggak boleh. HP suami nggak boleh. Ya Ustadz, takut suami saya main di belakang. Ya susah. Kalau nggak boleh main di belakang rumah kan repot. Oh bukan, maksudnya main di belakang itu ya macam-macam di belakang. Masya Allah. Kalau sudah biasa ngecek HP pasangannya, maka akan terbiasa suudzon selama-lamanya. Kalau sudah biasa begitu, rumah tangganya tidak akan indah sama sekali. Suami curiga ke istri, suami model apa yang begitu? Istri curiga ke suami, terus istri model apa yang begitu? Nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Kalaupun kenyataannya begini begitu, urusan dia sama Allah kok. Terkadang tidak tahu itu lebih baik daripada tahu. Suami mungkin banyak permasalahannya, banyak rahasia yang memang harus disimpan, dan nggak perlu diketahui oleh istri juga sebaliknya, sama, nggak perlu. Kita nggak usah khawatir. Kita sebagai suami, sebagai istri, apapun yang dilakukan oleh pasangan kita yang kita tidak tahu, itu tanggung jawab pasangan kita dengan Allah, selesai. Dan ada resikonya kok itu. Baik, kita lanjutkan. Wa musyahadatul munkar, dan menyaksikan kemungkaran dengan matanya. Idza lam yunkir au yu'dzar au lam yufariq. Saat menyaksikan kemungkaran dia diam saja, tidak mengingkarinya. Baik dengan tangannya atau dengan lisannya ataupun dengan hatinya, tapi kok diam saja. Atau tidak punya uzur saat itu, atau di saat itu melihat kemungkaran kok dia malah tidak buru-buru meninggalkan kemungkaran tersebut. Ini nggak boleh. Ini pandangan yang mengakibatkan dosa, dan masih banyak yang lainnya. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang maksiat lisan. Ini yang paling banyak ini. Ini bekal kita di bulan suci Ramadan nanti insyaallah untuk kita hindari, karena ini maksiat-maksiat lisan, mata, ini bisa menggugurkan pahala puasa. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kajian kitab Riyadhus Shalihin.